wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, para bapak-bapak, mas-mas yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Ini episode pertama atau episode kedua ya. Kemarin tadi malam setelah ta'aruf, maka kita mulai materi pada pagi hari ini. Jadi insyaallah yang akan kita laksanakan ini, kalau pagi ini mungkin lebih pada saya akan menyampaikan secara berseri, tetapi lebih pada hal-hal yang singkat, yang praktis. Dan untuk yang malam, yang ba'da sholat tarawih, yang setelah tarawih itu, nanti insyaallah saya menggunakan acuan, tapi tetap nanti ada penjelasan, ada cerita dan lain sebagainya. Itu pakai Nasaihul Ibad dan juga kitab hikamnya Imam Al-Haddad insyaallah. Lalu yang program weekend ini nanti insyaallah ada slide, sekaligus nanti monggo kalau ada sharing, tanya jawab, kita buka. Tapi kalau selain Sabtu, monggo kalau ada juga tidak apa-apa. Jadi tidak menutup kemungkinan. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabda beliau mengatakan begini: lis-shaimi farhatani. Orang yang puasa itu memiliki hak, yaitu dua bentuk kebahagiaan. Yang pertama, kata Rasulullah, yaitu kebahagiaan farhatun inda fitrihi. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama itu ketika dia berbuka, atau ada yang menafsirkan ketika fitr. Fitr itu kalau sudah Idul Fitri 1 Syawal itu kan haram untuk puasa. Kalau 2 Syawal tidak apa-apa. Kebahagiaan yang kedua itu inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa atau bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya. Itu kalau kita baca terjemah ya selesai. Tapi ternyata hadis yang singkat ini itu kalau kita jabarkan itu luar biasa. Karena Rasulullah itu oleh Allah diberi anugerah namanya jawami'ul kalim. Jadi Rasulullah pernah dawuh, uti tu jawami al kalim. Saya ini dianugerahi oleh Allah jawami al kalim. Jawami al kalim itu maknanya kata-katanya itu seringkali singkat tapi padat syarat makna. Nah, sekarang kita lihat dari hadis ini. Lis-shaim itu dalam bahasa Arab itu menggunakan li. Jadi dalam bahasa Arab nih para bapak, itu ada yang menggunakan li, ada yang menggunakan ala. Bedanya nopo? Biasanya kalau ala itu menunjukkan sesuatu yang berat, sesuatu yang bersifat kewajiban. Ya nanti ukuran merasa berat atau tidak itu kan kembali ke masing-masing orang. Biasanya berupa kewajiban. Contoh, kutiba alaikumusiyam. Bukan kutiba lakumusiyam, tapi alaikum, karena ini kewajiban. Ya. Lalu yang kedua, ada bentuk menggunakan lam, ini yang biasanya dipakai untuk makna hak. Hak itu sesuatu yang berhak kita peroleh, tentunya setelah menunaikan kewajiban. Kita tidak bisa menuntut hak kita kalau kewajibannya tidak kita lakukan. Panjenengan datang ke sini jauh-jauh dari Indonesia, tapi tidak melakukan kewajiban, umpama di perusahaan tidak mau kerja tapi nunggu haknya. Loh, hak dari mana kan begitu? Itu mesti sebuah konsekuensi yang logis. Lah, ketika Rasulullah mengatakan lis-shaim, pertama yang harus kita pahami ini hak. Kalau kita ingin mendapatkan hak yang banyak, maka as-shaim, orang yang puasa itu harus menunaikan juga banyak hal.
Karena kan puasa itu tidak berdiri sendiri. Memang kalau hak yang pertama, ini puasa model opo itu hak yang pertama insya Allah akan diperoleh. Karena tenpun di mawon, ini hasil penelitian dan ini valid. Tidak ada orang yang puasa itu ketika mendengar adzan maghrib itu bersedih. Aduh kok adzan yo, aku jadi pingin poso. Tidak ada. Makanya sampai kemarin ada video TikTok yang beredar yang viral. Ada seorang ustadz serius begitu. Apa sih yang kita cari ketika kita puasa? Jamaah menjawab, mencari ridho Allah, mencari pahala, menunaikan kewajiban. Ternyata jawabannya simpel. Sesungguhnya yang kita cari itu sama. Apa itu? Nunggu adzan maghrib. Ini hak yang pertama. Jadi kalau panjenengan kita semua ini menunaikan kewajiban kita puasa, yang pertama ini insya Allah jelas kita peroleh. Kau ono sing gak seneng. Ya. Nah tinggal mengisinya ini, bagaimana kita bisa memperoleh hak yang kedua ini yang jauh lebih luas, jauh sifatnya lebih banyak. Oke, sekarang saya masuk ke yang pertama dulu. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Kebahagiaan dari sisi mana? Pertama, kalau sisi zahirnya, yang asalnya kita ini seharian, apalagi disambi dengan bekerja. Nanti kita akan bicara tentang bekerja, bagaimana konsep bekerja dalam Islam yang bisa menjadikan ibadah di sisi Allah. Karena kerja itu tidak semata-mata Islam tuh enaknya di situ. Jadi kerja itu bisa diberi pahala. Bersama oleh gaji, panjenengan juga dapat pahala. Nah itu nanti akan kita bahas di sholat tarawih. Insya Allah nanti kita lanjut. Nah iya, partnya masih panjang ini. Jadi boleh jadi yang pagi tersampaikan, malam tidak terulang, tetapi hanya berupa penguatan. Atau saya ulang sedikit karena yang hadir di pagi, di malam itu kan yang pagi tidak ikut. Nah, yang pertama dari sisi zahir, orang buka puasa itu, apapun yang dimakan, apapun lauknya, apapun minumannya, itu terasa nikmat. Seharian tidak minum. Pertama buka puasa ini minum. Kalau Rasulullah mencontohkan minum sesuatu yang manis. Madu, susu, terus tambah kurma. Ini ternyata hikmahnya juga luar biasa. Nah kan begitu. Nah dari sisi al-dhama itu, makanya doa berbuka puasa itu kan setelah kita makan, lalu ini ada ulama yang mengatakan doa itu dibunyikan atau dibaca itu ketika sudah berbuka. Ya walaupun ketika dipraktekkan sebelum berbuka juga tidak apa-apa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ada yang tambahan, ada juga yang pakai dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tapi ada yang ulama yang mengatakan buka itu ya doa akan makan dulu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, lalu setelah itu baca setelah buka Allahumma laka sumtu, ya Allah saya persembahkan puasa ini hanya untukmu. Kan begitu. Nah wabika amantu dan seterusnya itu. Nah, kebahagiaan itu akan mengalir pada diri kita. Rasanya itu plong, alhamdulillah hari ini bisa diberi kesempatan untuk puasa. Ini baru kebahagiaan yang pertama. Kalau kita meminjam bahasanya seorang penyair Indonesia, W.S. Rendra almarhum, itu beliau pernah dalam puisi terakhir yang beliau tulis, itu ada yang menarik itu. Apa kata beliau? Kita ini hidup ini bukan karena hidup ini indah lalu kita bahagia, tetapi karena kita ini bahagia maka hidup akan menjadi indah. Jadi diseneng no di sini. Jangan kalau di sini setiap orang itu garis takdirnya itu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Jangan bisa di sini satu sisi secara materi terpenuhi, kadang di sisi yang lain jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak-anak. Itu ada hal yang membuat kita ini agak gimana gitu. Tapi itu tetap harus kita syukuri. Betapa banyak di luar sana, banyak orang yang menginginkan seperti kita. Jadi orang itu kadang sawang sinawang.
Yang penting gimana? Yang penting kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Kita tetap melakukan ibadah-ibadah baik yang wajib, yang mahdho, dan ditambah dengan yang ghairu mahdho. Jadikan hidup kita ini bahagia, maka di situ akan bersyukur. Lah kalau sudah bersyukur, hidup itu indah. Jadi bukan indahnya dulu baru muncul bahagianya. Karena bahagia itu harus dimunculkan dulu sehingga keindahan itu akan muncul. Jadi kalau bahagia tidak diusahakan untuk muncul, kita merasa hidup itu tidak indah. Nah, padahal kalau merasa hidup itu tidak indah, ini berarti kurang mensyukuri nikmat Allah. Nah, masalahnya kan di situ. Jadi farhatun inda fitrihi. Bagaimana dengan farhatun inda liqa'i rabbih? Nah, ini bertemu dengan Allah itu yang seperti apa? Ini dilanjut apa sampun? Tidak apa-apa. Nanti katanya, kemarin saya disampaikan Pak Haji Teguh, katanya kalau subuh itu kita sudah sepakat 5 menit. Ini saya lihat sudah 11 menit. Ini kalau sudah 11 menit saya lanjutkan, nanti khawatirnya. Khawatirnya besok lagi so gak ngaji aku besok dari 5 menit tiba 10 menit. Karena ini menyalahi konsensus. Kalau ini libur ya hari ini ya. Ya, satu hadis ini ya. Ini kan Sabtu ya. Nanti kalau hari biasa insya Allah, kalau materi terlalu panjang ya kita singkat, kita lanjut berikutnya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Jadi ini hak li, itu hak bagi orang yang puasa. Yang kedua, kebahagiaan itu wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah. Pertemuan dengan Allah itu kalau yang hakiki, yang kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bertemu dengan Allah itu baik secara zahir dan juga batin, secara fisik. Tapi kita jangan berpikir fisik kita yang seperti ini. Itu sudah, ini urusan keimanan sudah. Imam Al-Ghazali itu memahami pertemuan seorang hamba, yaitu manusia dengan Tuhannya, itu tak akan terjadi di akhirat. Dan nikmat yang paling tinggi dibanding nikmat yang lain, itu ketika kita berkesempatan untuk bertemu dan menatap Allah. Jangan dibayangkan sekarang. Pasti mampu kalau di akhirat, itu nikmat terbesar. Karena dalilnya wujuhu yauma idzin nadhirah di surah Al-Qiyamah. Ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu nanti di surga orang-orang yang beriman, yang ketika di dunia ini berjuang tadi itu, termasuk melalui media puasa. Medianya banyak. Lah puasa ini kan tidak bisa berdiri di sini, itu nanti akan kita kupas rinciannya. Itu ada satu kebahagiaan yang nanti inda liqa'i rabbih. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Karena senang maka wajahnya itu berseri-seri. Orang itu kan kalau senang di dunia saja itu biasa terpancar kepada raut muka. Ada orang respect ke orang lain, itu dari kejauhan itu sudah senang sudah. Beda dengan mohon maaf seumpama ada, tapi di sini insya Allah tidak ada. Ono sing wong gak srek nang liyane. Itu kok doane wis wajahnya, kalau bahasa kita itu berwajah masam, berwajah kecut, terus gak enak lah pokoknya. Nah ini sudah. Kenapa kok mereka ini wajahnya berseri-seri? Karena amaliyah di dunianya itu banyak, sehingga dia sudah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah, berada dalam surganya. Surga itu kan fasilitasnya wah. Nah ketika di surga sudah oke, tinggal pertemuannya, wah sudah senang sudah. Ila rabbiha nadhirah, terhadap Tuhannya itu melihat. Ya kalau masih di dunia ini, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat secara langsung. Sehingga pertemuan dengan Allah ketika kita masih di dunia itu adalah bagaimana pertemuan ada hubungan yang kuat, hubungan batiniyah kita. Orang itu kalau sudah punya hubungan yang kuat dengan Allah, itulah yang disebut para kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah ya bahwasannya para kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Ruangku ya apa? Karena punya Allah. Nah inilah
yang kita asah dengan aneka kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah kita. Sehingga kita ini memiliki rasa betul-betul punya harapan bertemu Allah ketika di dunia ini, punya ketenangan. Di akhir surah Al-Kahfi itu Allah menutup firman-Nya dengan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang sholih, amal-amal yang baik. Urip sepisan boten usah macam-macam. Mus pokoke opo tarsane berusaha, lek keliru didik balik mana, keliru didik balik mana. Ya, orang bertakwa itu kan begitu. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi segera ingat. Ya kan? Itu nanti penjelasannya ada dalam rincian di surah Ali Imran itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, sampai bawah itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kata kuncinya pertama falyamal amalan sholihah. Nah, falyamal amalan sholihah itu dengan apa? Puasa dan hal-hal lain. Nanti kita lihat dari ayatnya itu runtutannya seperti apa, lalu apa yang kita lakukan. Kalau disampaikan sekarang semua, besok pulang sudah, karena materi sudah selesai. Makanya dicicil sedikit-sedikit. Dan ini kalau dijelaskan secara rinci, iya itu bisa jadi 1 jam 2 jam itu tidak selesai. Jadi kata kunci pertama falyamal amalan sholihah. Kata kunci yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ketauhidannya, keyakinannya ini betul-betul terjaga. Jadi 2 hal itulah yang nanti akan kita implementasikan dengan ketakwaan yang terus kita asah. Itu yang terus kita asah. Bagaimana? Itulah nanti yang akan kita kupas, kita lihat dari runtutan ayat tentang puasa, la'allakum tattaqun. 183 Al-Baqarah. Lalu kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Quran diturunkan untuk apa? Hudal linnas. Bagaimana manusia yang seperti apa yang bisa memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk? Hudal lil muttaqin. Makanya konteksnya pas. La'allakum tattaqun dengan hudal linnas, kaitannya dengan hudal lil muttaqin. Kalau sudah itu, apa yang harus dilakukan dan produknya seperti apa? Itulah yang menjadi manusia yang bahagia karena selalu bersyukur. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, itu rincian-rincian itulah yang akan kita bahas pada episode-episode yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.